Ah, Oke. Selamat siang Kak Awali. Kenalin, nama saya Hilmi Muktafi. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Kakak ya tentang bisnis Kakak yang luar biasa banget, yaitu ternak lele gitu. Karena kemarin saya pun juga dapat kabar ternyata selain memberikan impact dari sisi pangan, itu juga memberikan impact dari sisi pendidikan ya. Kayak kemarin ketika SBMPTN gitu kan, banyak anak yang galau dalam melanjutkan kemana gitu, yang nggak lulus kuliah, ternyata bisa juga untuk kita kasih pembinaan tentang gimana mengolah uh, ya industri lele ini gitu. Itu menarik banget sih. Mungkin mukadimah dari saya itu aja. Ke awali bisa boleh kenalan namanya, terus asalnya dari mana sekarang gitu. Silahkan Kak. Iya, sebelumnya terima kasih ya untuk Mas Hilmi sudah diundang dan sebagai narasumber kali ini. Perkenalkan, nama saya Awali Taufiki, saya merupakan mahasiswa dari Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Nah, walaupun saya anak sastra Indonesia, Mas, tapi lingkungan saya itu macam-macam jurusannya, termasuk dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, jadi itu yang mungkin menginspirasi saya ya untuk memulai ternak lele, karena berangkat dari anggapan bahwa kalau kamu bisa harusnya saya juga bisa dong, kayak gitu. Soalnya kan sastra memang basicnya adalah membaca, dan untuk menjadi anak FPK saya rasa dengan membaca saja cukup. Makanya saya langsung praktek untuk kemudian ternak lele, pertamanya dalam skala kecil yaitu ember, kemudian berpindah ke terpal, terus kemudian menjadi teknisi gitu, Mas. Menarik sekali ya pemaparannya. Kalau boleh tahu Pak, maaf Mas, kapan usaha ini tuh dimulai kapan sih? Usaha ini dimulai ketika corona ya, dalam keterbatasan saya yakin kita bisa melakukan hal pada umumnya gitu. Kalau walaupun kita nggak bisa melakukan sesuatu yang lain, tapi kita pasti bisa melakukan yang lainnya gitu. Nah, salah satunya adalah dengan peternak lele butik damber seperti itu. Jadi waktu corona kan nggak boleh keluar, virus itu masih belum ada kejelasan kan. September 2020 itu kan masih beberapa bulan launching kan virusnya. Nah itu saya coba untuk gimana caranya dari rumah itu bisa produktif. Saya mulai dari microgreen, dari lele, terus kemudian juga hidroponik seperti itu, Mas. Jadi untuk menginspirasi warga-warga sekitar bahwa nggak apa-apa dunia sedang kacau balau kayak gini, tapi ada hal yang nggak bisa berubah, yaitu kita tetap bisa kreatif dalam memanfaatkan situasi seperti itu. Wih, menarik banget sih. Ini pandangan baru bagi saya gitu kan tentang bahwa ternyata ternak lele pun juga bisa digunakan sebagai pengekspresian diri dalam ranah kreativitas gitu kan. Dan pada akhirnya itulah yang membuat manusia itu menjadi manusia gitu. Dan ternak lele itu adalah salah satu jalan yang mungkin saja langkah yang tepat ya yang bisa diambil oleh banyak orang gitu loh, untuk memulai gimana dia bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya. Ya, saya rasa seperti itu, Mas. Itu harapan saya. Maaf, Mas, maaf. Eh, apa namanya? Kalau boleh tahu, berapa sih modal awal yang digunakan? Banyak orang berpikir bahwa untuk skala hobi atau skala bisnis itu membutuhkan biaya sangat besar. Saya memulai itu dari modal Rp60.000 saja, Mas. Jadi untuk lele itu kalau misalkan kita jual kan harganya 2.000 sampai 3.000 kan per ekornya. Nah, ketika beli itu cuman Rp200 sampai Rp300 seperti itu, Mas. Paling yang perlu dipersiapkan adalah pakannya. Nah, pakan ini 1 kilonya bisa 15.000. Nah, tapi banyak alternatif yang bisa digunakan, kayak misalkan makanan sisa, lalu limbah dari pasar, itu bahkan malah gratis gitu kan. Atau kalau misalkan memang malas ke pasar, malas berurusan dengan limbah, bisa pakai afkir dari telur yang pecah itu biasanya di agen itu kan
eee, dibuang itu kan bisa diambil atau dibeli dengan harga Rp500. Itu kalau telur bentes ya, telur bentes itu telur yang pecah masih bisa dimakan tapi, tidak dijual karena tidak laku. Atau kemudian menggunakan roti-roti yang ada di toko roti itu kan biasanya sisa kan, dan berjamur gitu kan. Itu bisa dibeli dengan harga yang murah, itu bisa dicampur dengan bahan-bahan lain untuk kemudian menjadi pakan alternatif lele. Jadi saya rasa, modal ini bervariasi ya, tergantung dari apa yang kita punya. Karena saya punya ember, maka saya tidak mengeluarkan modal untuk beli ember. Justru, eee, hal-hal seperti ini tuh bisa diminimalisir gitu loh, tergantung dari apa yang kita punya. Yang penting kita memulai dari apa yang sudah kita punya, Mas. Daripada kita pengen bikin apa yang kita pengen. Nah, itu yang jadi kendala nanti. Konsep selama pandemi ini kan kita memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Karena kalau kita keluar duit, nggak ada duitnya kan, lagi lesu ekonomi saat itu kan. Seperti itu, Mas. Menarik, menarik, menarik. Saya tuh penasaran gini, apa namanya, ketika berternak lele dan juga memasarkan lele, itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah, Iya, itu eh bagaimana? Maksudnya dalam artian kayak Mas Awali itu memasarkan bahwa memang lele yang apa namanya Mas Awali ini punya daya apa ya, perbedaan yang lumayan tinggi gitu kan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa tadi itu lele ini nggak cuma sebagai untuk ketahanan pangan ketika pandemi, tapi juga sebagai bentuk pengekspresian diri sebagai kita manusia kan. Itu gimana cara memasarkannya, Mas Aweli? oh ya, untuk beternak lele tidak ada problem ya, untuk pemasarannya saya menggunakan narasi. Jadi, value yang saya gunakan adalah mereka ikut serta dalam proses pembuatannya. Walaupun mereka nggak, eee, masuk ke dalam terpal, mereka tidak berurusan dengan bangun tiap malam, walaupun mereka tidak memegang lelenya secara langsung dan membatetinya. Nah, tapi mereka mengikuti perkembangannya dari awal sampai akhir. Ketika saya merancang, sebuah kandangnya, terus kemudian saya membeli lelenya di Sidoarjo, terus kemudian, saya mengatasi penyakit yang ada di sana. Saya menjual value-value itu. Jadi, apa yang mereka beli, itu harganya bisa di atas daripada lele yang biasanya. Kenapa? Karena yang mereka beli adalah ceritanya, yang mereka beli adalah ilmunya, yang mereka beli adalah, pengalamannya. Jadi, untuk pemasaran saya tidak kesusahan. Kenapa? Karena saya mulai memasarkan diri itu sejak awal. Jadi kalau orang-orang peternak itu kan bukan kesalahan ya, kesulitannya adalah dia menjual lelenya itu pas akhir-akhir. Jadi lele udah siap, langsung jual lele. Akhirnya lele itu kan hanya sebatas lele. Sedangkan kalau saya memang saat pertama kali beternak, itu saya sudah melakukan metode pemasaran seperti tadi. Jadi saya membagikan cerita dan pengalaman, orang-orang tertarik, bahkan ada yang bukan hanya beli lele, tapi juga beli peralatan lele di saya, beli pakan lele juga gitu kan. Terus kemudian datang untuk konsultasi. Bahkan, ada orang yang ingin apa ya, punya dana 60 juta itu konsultasinya ke saya juga, seperti itu. Terus kemudian, diundang untuk KKN. Jadi saya rasa untuk pemasarannya bukan hanya di lelenya, tapi banyak hal yang bisa dikembangkan gitu. Karena memang prospek saya sebenarnya tidak untuk berjualan lele atau menjadi peternak lele, tapi menjadi teknisi, Mas. Jadi, orang yang punya modal banyak tapi nggak paham tentang lele, saya akan, menjadi manajernya. Jadi, kamu bayar aku untuk sekali datang, maka aku bisa melihat ini quality control-nya udah bagus apa belum, kayak gitu. Jadi, saya ini konsultan profesional lele, seperti itu, Mas, sebutannya. Menarik banget sih, apa, ketika kita melihat perjalanannya dari awal ya, memulai ini dari hanya 60.000 gitu sampai, bisa menghandle project yang tadi bahkan ada yang, pengen konsultasi dengan dana 60 juta gitu. Dan, ternyata ketika kita berbisnis lele itu pun, ada beberapa hal yang apa, nggak kita lihat di pemasarannya gitu.
sebenarnya kita nggak cuma jualan lele barangnya secara utuh itu gitu, tapi ada beberapa value lain yang bisa kita masukkan di situ gitu kan. Kayak itu mengingatkan saya dengan botol aqua sih Mas. Kayak sebenarnya kan di botol aqua tuh jualannya adalah airnya gitu, tapi karena bungkusnya yang bagus akhirnya bisa ada nilai yang lebih kan gitu. Menarik banget sih Mas Awali gitu. Dan saya jadi penasaran tentang gini, ketika berbisnis itu kan pasti kayak ada yang namanya ups and down ya. Mungkin Mas Awali bisa bercerita ke kita, jadi biar teman-teman pun yang sedang mengalami masa yang di down itu bisa lebih termotivasi lagi gitu kan. I don't know, apakah Mas Awali kena cibiran tetangga gitu, atau mungkin lelenya sering diloncat daripada tempatnya gitu. Mungkin bisa cerita itu gitu. Untuk kegagalan ya, banyak orang yang pertama kali mencoba itu banyak death ratio-nya itu tinggi. Jadi ketika baru nyemplungin ke kolam, itu dia tidak menggunakan ilmu-ilmu yang seharusnya dia gunakan dulu. Jadi asal menyemplungkan, akhirnya banyak yang mati. Nah, sedangkan saya tidak mengalami itu, Mas, karena memang secara genetik itu saya keturunan peternak lele juga. Ayah saya itu dulu masa muda itu pernah berbudidaya lele. Jadi di apa ya, kalau di sel-sel itu sudah meresap bahwa seperti inilah cara merawat lele. Jadi saya rasa untuk kendala nggak ada ya. Mungkin adalah kendala teknis seperti misalkan saya kan peternak lele di dalam rumah gitu kan, kecil sekali tempatnya. Ketika saya ingin mulai lebih besar, maka saya coba untuk di balkon di atas, itu kan banyak ruangan. Sekitar 3x3 itu 3x1 meter itu bisa dibuat 6 terpal gitu kan, karena luas banget. Nah, itu pernah bocor, Mas. Bocor, lalu kemudian, atap itu tergenang air, lalu merembes ke bawah. Nah, ketika merembes ke bawah, itu cat-catnya itu mulai pudar gitu kan. Nah, akhirnya kan, saya dimarahin sama penghuni rumah satunya gitu kan, karena ini kan rumah bersama gitu kan. Hanya karena project saya rumahnya menjadi kotor, padahal itu kan baru saja dicat seperti itu. Lalu kemudian untuk bau, itu juga, eee, bisa menuari tetangga gitu kan. Makanya saya atasi dengan penggunaan, apa namanya tuh, probiotik. Jadi fungsinya untuk mengurai zat-zat yang berbahaya dan penyebab bau ini tadi. Kayak misalkan ee-nya lele, kencingnya lele, itu kan bisa menjadi racun bagi lele itu sendiri. Terus untuk tadi ya, untuk teman-teman yang awal-awal itu kesalahannya mungkin ya, yang down ini yang paling sering, yang bisa membuat teman-teman down, adalah kolam ini belum siap, lalu sudah dicemplungin lele gitu kan. Jadi kalau saya sendiri Mas, saya nyiapin kolamnya itu 2 minggu, baru kalau misalkan sudah siap, saya beli lelenya. Kalau teman-teman kan enggak, baru nyiapin lele langsung beli baru nyiapin kolam langsung beli lele. Ibarat kita kegiatan tengah semester nih Mas, terus kita sekolah kan, naik bis gitu kan. Kita capek di bis perjalanan, kita mau muntah gitu kan, kita sampai ke hotel, hotelnya belum siap. Akhirnya kan kita stres gitu kan. Enak kalau misalkan, kita beli dari peternak gitu kan, terus kemudian, eee, diantarkan, terus lelenya pusing selama perjalanan, nyampe di kolam, dia leha-leha, dia santai-santai nonton Netflix atau yang lainnya. Itu kan, hal yang orang lain kadang itu nggak care sampai ke situ, bahwa lele itu harus diperlakukan spesial. Nah, itu mungkin ya, detail-detail yang saya perhatikan sehingga saya tidak mengalami down, seperti yang Mas bilang tadi. Paling, Menarik sih. eee, Ya. lebih ke arah ini ya, lelenya itu loncat. Hmm. Jadi saya nggak ada penutup gitu, lelenya loncat, lalu dia kering, Mas. Kering, lalu dimakan oleh semut, seperti itu. Menarik banget sih, maksudnya kayak tadi tuh ternyata dari yang tak tangkap itu adalah ketika berbisnis lele ini, selain kita tuh belajar secara peri kemanusiaan ya, ternyata kita juga perlu belajar peri kehewanan gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh bisa berempati gitu kan dengan lele-lele gitu, kayak maksudnya ya
masih ya lele itu perlu kenyamanan gitu. Iya nggak sih, pastinya kayak analoginya itu gitu. Ketika nyemplung di kolam tuh ya kita harus berempati gitu bahwa lele itu tuh juga bisa aja kena mental health issue gitu loh, dan itu tuh bisa menyebabkan ya mungkin lelenya mati gitu, entah kenapa gitu matinya, mungkin bunuh diri kah atau gimana gitu. Itu menarik banget sih Mas. Thank you sarannya itu gitu. Dan apa ya, kayak tadi tuh juga ternyata Mas Awali keturunan dari para apa ya, bisa dikatakan darahnya tuh masih apa ya, suci lah ya, keturunannya gitu loh, daripada pembuatan apa, orang-orang yang memang fokus dan bergiat di lele itu sendiri gitu. Dan saya sih melihatnya itu privilege ya, unfair advantage gitu loh. Nah, itu bagaimana gitu dengan kami yang mungkin saja nggak punya darah keturunan itu gitu, darah keturunan kebangsawanan itu gitu loh. Apakah kita masih bisa tetap sukses gitu, atau sebenarnya pintu kesuksesan itu udah tertutup gitu, karena secara gen pun kita udah nggak mendukung gitu. Gimana tuh Mas Awali? Ya, maka pertanyaan berikutnya adalah berternak lele itu sebenarnya bakat atau kerja keras seperti itu ya. Saya rasa banyak ya orang-orang yang ngebondoris diri mereka karena merasa tidak punya galur yang suci gitu kan. Jadi akhirnya merasa, oh kayaknya aku nggak bisa gitu kan. Belum mencoba sudah bilang nggak bisa gitu kan. Kadang kita itu terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kita itu nggak bisa gitu loh. Kita tuh harus bisa bedain mana yang emang nggak bisa sama mana yang kurang kerja keras. Saya tahunya kalau saya punya galur ini ya di akhir-akhir Mas, ketika saya menginjak usia 17 tahun. Selama sebelum itu saya nggak tahu kalau saya keturunan suci Mas. Tapi saya terus mencoba gitu kan. Ya mungkin, eee, itu hanya menunjang sekitar 30% lah, tapi pengetahuan, lalu kemudian pengalaman, lalu kemudian, apa namanya, detail untuk seperti apanya, itu kan saya dapatkan dengan belajar sendiri Mas, melalui YouTube, dan saya rasa semua orang juga bisa mengakses YouTube itu tadi. Saya tidak mendapatkan ilmu itu langsung dari para petua gitu Mas, saya mendalaminya sendiri gitu dari channel-channel yang membahas tentang lele seperti itu. Karena saya yakin orang itu bisa karena terbiasa gitu kan. Tapi karena, orang itu nggak suka belajar ya, sukanya langsung eksperimen, makanya banyak yang gagal. Kalau saya enggak Mas, saya itu karena memang prospek saya untuk menjadi ini ya, apa namanya, mentor di bidang lele gitu kan. Jadi teknisi lele, jadi sekali datang cuman ngawasin-ngawasin, "Ini nggak boleh kayak gitu, ini airnya kurang kurang basah," gitu kan, "Ini, lelenya makannya kurang," gitu kan. Nah, itu saya harus memperbanyak ilmu dulu, melalui YouTube Mas, bukan melalui, warisan orang tua saya, bukan. Privilege tidak saya dapatkan. Yang saya dapatkan mungkin hanya menunjang 30%, sisanya saya cari sendiri. Dan walaupun teman-teman nanti tidak ini ya, tidak memiliki jalur suci seperti saya, yang 30% itu tadi, mereka bisa kerja keras dan 70% itu sudah bisa membuat mereka menjadi peternak lele yang profesional gitu loh. Justru ketika, eee, apa ya, kita itu nggak harus 100% gitu loh. 51% itu udah cukup untuk kita sukses di bidang lele seperti itu. Saya rasa seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas. Inspiratif sekali gitu loh, dan pembicaraan ini nih kalau di Helmiaya mungkin udah dilabeli daging banget ya gitu. Karena kita ini sekarang berbicara dengan apa? Bukanlah ranah sapi gitu, bukan daging banget, mungkin ini pecel lele banget lah gitu. Kan enak gitu loh, maksudnya pecel lele di jalan gitu kan. Setara lah ya. Pecel lele banget lah pokoknya pembicaraan ini. Sorry Mas, ternyata ke-mute tadi. Apa namanya? Terakhir mungkin kali ya Mas ya. Harapan ke depannya untuk bisnis ini apa? Sorry saya agak batuk-batuk ya. Iya, untuk ini, Mas, jadi kadang kita itu fokus itu dalam finansial itu kita fokus ke pemasukan terus gitu kan.
kita menghitung, oh tadi dapat uang segini dari sini, kita gaji dari sini, tapi kita nggak pernah menghitung pengeluaran, Mas. Ibarat finansial itu kayak kita ember gitu kan. Nah, ember ini kan bisa dimasukin oleh air kan, entah dari keran sendiri atau kerannya orang lain, kita pinjam uang gitu kan. Nah, pengeluarannya ini banyak, Mas. Nah, pengeluaran ini adalah bocornya si ember itu tadi. Kayak misalkan beli Netflix, terus kemudian paket data, terus kemudian, untuk biaya makan dan lain-lain. Ada lubang-lubang yang bisa kita tutup. Kayak Netflix, kita bisa nggak Netflix-an dulu gitu kan. Kita nonton YouTube aja gitu kan. Atau, hal-hal kayak beli sepatu, kita tunda dulu karena kita udah punya sepatu. Nah, untuk makanan dan sebagainya ini kan nggak bisa ditutup, Mas, lubangnya. Karena kita butuh makan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memperkecil lubang itu. Kenapa kok ini penting? Karena percuma, sebanyak apapun air yang masuk, kalau ada bolongnya, ember itu nggak akan penuh-penuh. Nah, berternak lele, salah satu hal kalau misalkan memang prospeknya bukan untuk dijual gitu, karena tidak semua orang punya bakat menjual kan, makanya ada tengkulak. Digunakan untuk ketahanan pangan di lingkungan kita sendiri, seperti itu. Kalau di daerah Semolo, Mas, tetangga saya kan ngiden ya, Hmm. itu satu RT ternak lele, Mas, di Wih. lapangan itu kan, dekatnya masjid. Itu siapapun boleh mengambil, gratis, yang penting Wah. warga sana, seperti itu. Karena takutnya kalau bukan warga sana nanti dijual lagi kan gitu. Nah, jadi khusus untuk warga situ boleh mengambil pohon apa, daun daun pepaya, terus kemudian boleh mengambil tanaman toga yang lainnya, boleh mengambil bawang, juga boleh mengambil lilin itu tadi. Yang penting lilinnya udah dewasa dan dia warga situ, gitu. Oh, Harapanku apa, ya apa ya, ini menjadi ladang pahala kita gitu kan. Karena kan saya punya cita-cita mulia ya, Mas, ya, kalau bisa orang-orang itu bisa saling produktif dalam hal sederhana sekalipun gitu loh. Jadi kita itu memberdayakan masyarakat bahwa, eee, apa ya, nggak harus mencapai hal-hal besar untuk kita mempunyai pencapaian gitu kan. Cukup dari hal terkecil itu, yang penting kita bisa bantu orang itu udah bagus. Kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan hal yang paling sederhana itu bisa diwujudkan melalui ternak lele, seperti itu, Mas. Itu harapan saya, Mas. wah, menarik banget. Pecel lele banget nih pembicaraan ini. Eh, Sebelum kita tutup mungkin ini ada apa namanya dari para tetua gitu. Tadi sebelum ngobrol dengan Mas Awali saya izin dulu gitu dengan para tetua lele gitu dan dia tuh pengen mengetes kemampuan Mas Awali gitu dan disampaikan ke saya pertanyaan ini gitu. Maaf Mas Awali ya ini pertanyaan dari para tetua gitu bukan dari Karena, Mas. saya. Eh, Ikan-ikan apa yang bisa terbang? Oh, saya tahu, Mas. Apa? Pasti ikan lele, Mas. Eh, Salah. Lele lawar. Benar sekali. Ternyata memang Anda adalah keturunan garis suci para tetua lele gitu. Oke, Mas Awali itu apa namanya sangatlah membuktikan memang ketika kita ngobrol ini nih bukanlah apa ya pangeran yang bohongan gitu loh. Memang garis suci gitu. Terbukti banget bisa jawab itu. Thank you banget Mas Awali apa udah mensempatkan waktunya gitu ngobrol dengan kami dan Mas Awali sudah merelakan mengurangi sedikit egonya untuk mau membumi dan ngobrol dengan para apa namanya bisa dikatakan masyarakat akar rumput di ranah perlelean ini gitu. Terima kasih banget Mas Awali, thank you, thank you. Apa ya? Mungkin itu aja dari saya. Kayak gitu, Mas Awali mungkin ada pesan-pesan terakhir? Mungkin pesan terakhir enggak ya, mungkin bisa berlanjut ke media-media yang lain. Saran saya sih untuk para pemula yang ingin mencoba ternak lele, jangan terlalu gegabah gitu kan, jangan mikirin duitnya dulu, karena sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah, penyiapan diri dan pergi kelelean seperti itu. Karena kalau kita mikirin uangnya, maka lele itu hanya akan jadi komoditas gitu. Kalau bisa kita memanusiakan lele itu tadi.
Karena kita nggak apa ya, kita tidak menciptakan budak gitu loh. Tapi kita merawat lele dengan besar seperti Malika gitu kan. Lalu kemudian kita berikan ke orang lain. Untuk lele itu bisa tauhid gitu, Mas. Tauhid itu dalam Oh. artian dia dimakan sama orang, menjadi bagian dari orang tersebut, menjadi gumpalan daging, dan kemudian dia eh, berguna sebagai masyarakat di Indonesia seperti itu, Mas. Jadi niatnya tuh jangan untuk jualan dulu, jangan untuk mencari keuangan dulu gitu loh. Niatnya Hmm. itu untuk memfasilitasi dan membantu orang lain dan memanusiakan lele seperti tadi. Oke. Nanti Memanusiakan niscaya lele. orang akan mengikuti. Terima kasih banget Mas Awali dan juga saran-sarannya gitu kan. Semoga di kedepannya kita bisa memanusiakan lele itu tadi gitu dan lebih aware lagi bahwa lele itu memang juga punya masalah mental health. Mas Awali mungkin itu aja ya. Thank you banget. Bisa tak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.